Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada di sebuah ruang kelas, terus ada satu anak yang cuma duduk diem ngeliatin jendela. Suara guru tuh kayak angin lalu aja buat dia. Sementara teman-temannya cepet banget nangkep pelajaran, dia ngerasa tertinggal jauh. Sistem kita kan sering banget ya cuma ngukur kemampuan anak dari deretan angka di kertas ujian. Gara-gara ini anak-anak kayak gitu sering banget dicap pemalas atau kasarnya kurang pintar. Dampaknya banyak dari mereka yang akhirnya diam-diam percaya kalau diri mereka itu rusak. Padahal kenyataannya sama sekali nggak gitu loh. Di balik tatapan mata mereka itu tersimpan sebuah semesta yang luar biasa rumit dan menakjubkan, yaitu otak manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang menurut saya pribadi bener-bener bakal ngubah total cara kita ngelihat dunia pendidikan. Gak cuma itu sih, ini juga bakal ngubah cara kita memandang mesin paling misterius di alam semesta, yaitu otak kita sendiri. Kita bakal sama-sama menyelami gimana sains modern sukses mendobrak pemahaman-pemahaman jadul soal potensi sejati manusia. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, mitos anak yang gagal, dan kenapa kita harus secepatnya keluar dari model pendidikan pabrik. Coba deh kita pikirin, selama ratusan tahun, sekolah kita tuh dibangun persis banget kayak pabrik. Semuanya kaku, kecepatan belajarnya disamaratakan buat semua orang, dan kalau ada yang bikin salah, wah langsung deh dicap gagal. Tapi untungnya, sekarang semua dogma itu lagi didobrak sama satu bidang ilmu baru yang keren banget, neuroscience pendidikan. Ilmu ini tuh gabungin kekuatan dari ilmu saraf, psikologi kognitif, dan pendidikan itu sendiri. Dan tahu nggak fakta yang paling mengejutkan dari materi ini? Sains ngebuktiin kalau anak yang kelihatan kesulitan belajar itu sama sekali nggak rusak atau kurang cerdas. Nggak sama sekali. Otak mereka cuma merespons dan memproses informasi dengan cara yang unik dan berbeda dari mayoritas. Itu aja. Lanjut ke bagian kedua, kota raksasa bernama kesadaran. Di sini kita bakal menjelajahi arsitektur pikiran kita. Mulai sekarang, stop ngebayangin otak kalian cuma sebagai sebongkah daging di dalam kepala. Coba bayangin otak itu sebagai sebuah kota metropolis futuristik yang super sibuk lengkap dengan distrik-distrik khususnya. Di satu sisi, ada cerebrum alias otak besar. Ini tuh pusat logika dan pemikiran utama di metropolis kita. Terus ada cerebellum atau otak kecil yang tugasnya jaga keseimbangan infrastruktur tubuh kita. Turun sedikit, ada batang otak. Ini ibarat generator listrik tangguh yang nggak pernah tidur, memastikan kita tetap hidup dan bernafas. Dan yang nggak kalah penting, ada sistem limbik. Ini adalah distrik yang berdenyut penuh warna, pusat yang ngatur seluruh emosi di diri kita. Keren banget kan? Nah, pemahaman soal anatomi tadi ngebawa kita ke sebuah penemuan yang benar-benar ngubah segalanya. Ternyata nih, belajar itu bukan cuma aktivitas mental yang nggak kelihatan mata. Belajar itu adalah sebuah perubahan fisik yang nyata. Tiap kali kalian berhasil paham satu ide baru, otak kalian itu secara harfiah lagi ngebangun jalur saraf yang baru di dalam sana. Jadi kalau dipikir-pikir, ruang kelas itu sebenarnya adalah semacam arsitek biologis yang lagi merombak struktur otak murid-muridnya secara real time. Mind blowing kan? Masuk ke bagian ketiga, mesin rahasia. Kita bakal ngebahas gimana emosi ternyata jadi penggerak utama dalam pembelajaran dan memori. Ingat soal sistem limbik yang kita bahas tadi? Nah, distrik ini tuh bertindak layaknya sebuah mesin rahasia. Gini deh, bayangin kalian lagi ngafalin rumus matematika yang super rumit. Udah berjam-jam nih dipelajarin, tapi besoknya pas kelar ujian, puff, hilang gitu aja dari ingatan. Tapi, coba ingat-ingat kata-kata pedas dari guru yang pernah mempermalukan kalian di depan kelas bertahun-tahun lalu. Masih inget jelas kan tiap detailnya? Kenapa bisa gitu coba? Jawabannya ada di amigdala, sistem alarm emosi di otak kita yang emang nggak peduli sama logika. Amigdala ini bakal nandain setiap memori yang punya muatan emosi kuat dengan tinta permanen. Jadi pada dasarnya otak kita ini adalah makhluk yang sangat emosional. Makanya fakta ini benar-benar krusial dan nggak boleh kita abaikan. Bayangin kalau ada seorang anak yang terus-terusan hidup atau belajar di lingkungan yang penuh ketakutan, ancaman, atau stres yang nggak kelar-kelar. Otak mereka itu secara otomatis bakal ngunci diri dan masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode. Rasa takut ini secara harfiah nutup gerbang masuknya informasi baru ke otak. Jadi kalau mereka gagal di kelas, itu bukan karena IQ mereka rendah teman-teman, tapi karena mesin belajar di otak mereka emang lagi dimatiin paksa oleh stres. Kita melangkah ke bagian keempat, sebuah keajaiban. Di sini kita bakal ngebahas soal optimisme di balik neuroplastisitas. Jujur aja, selama ini banyak dari kita mungkin udah keburu kemakan mitos kalau kecerdasan itu sifatnya bawaan lahir. Kayak, kalau dari sananya nggak pinter, ya udah nasib.
Tapi tunggu dulu, sains ternyata punya bukti soal neuroplastisitas. Ini tuh kemampuan luar biasa dari otak kita buat merombak dan ngerangkai ulang struktur fisiknya berdasarkan pengalaman-pengalaman baru. Kabar baiknya buat kita semua, ini ngebuktiin kalau anak yang agak lambat belajar tuh nggak akan tertinggal selamanya kok. Trauma juga bukan akhir dari segalanya. Kita tuh nggak pernah benar-benar mentok karena otak kita secara biologis selalu punya kapasitas tanpa batas untuk terus bertumbuh. Tapi ya, supaya kita bisa bertumbuh secara maksimal, kita juga perlu sadar kalau ada dua dunia yang menakjubkan di dalam kepala kita. Di sebelah kiri, ada otak kiri yang sibuk ngurusin logika, deretan angka, dan ketajaman analisis. Terus di sisi satunya, ada otak kanan, si pusat imajinasi, empati, dan pencarian makna. Sayangnya nih, sistem sekolah modern tuh sering banget mendewakan sisi kiri yang serba kaku dan analitis ini, dan pelan-pelan malah melantarin sisi empati dari otak kanan. Padahal kan, manusia yang seutuhnya itu baru bisa terbentuk kalau akal dan emosinya berjalan beriringan. Betul kan? Setelah tahu semua soal plastisitas dan keunikan biologis tadi, coba deh renungin pertanyaan ini sejenak. Kalau otak setiap manusia itu emang benar-benar unik, bahkan secara sains dibilang nggak ada dua otak yang sama persis di dunia ini, terus kenapa ya semua murid dipaksa buat belajar dengan metode yang plek-ketiplek sama persis? Pertanyaan ini ngena banget sih, soalnya ini langsung ngeruntuhin fondasi satu ukuran untuk semua yang selama ini diagung-agungkan di dunia pendidikan kita. Sistem pendidikan zaman dulu itu emang maksa kita buat jalan pakai kecepatan mesin pabrik. Semuanya terobsesi sama skor IQ, dan peran guru ya cuma sebagai orang yang nyuapin informasi pasif ke muridnya. Udah, gitu aja. Tapi, masa depan yang diproyeksikan dari sains ini tuh beda banget dan pastinya jauh lebih seru. Kedepannya proses belajar bakal sangat dipersonalisasi sesuai keunikan otak masing-masing anak dan melibatkan banyak indera. Terus, gimana dengan peran guru? Nah, peran guru bakal berevolusi pesat. Mereka nggak cuma jadi mesin penyampai fakta, tapi bakal jadi arsitek pengalaman belajar dan desainer emosi yang sesungguhnya. Keren abis kan? Sekarang kita masuk ke bagian kelima, perang memperebutkan perhatian. Ini adalah konflik kesadaran di era modern. Ada satu ironi besar di era kita sekarang. Tepat di saat kita akhirnya mulai paham betapa hebatnya cara kerja otak, sumber daya kita yang paling vital malah lagi diserang habis-habisan. Coba perhatiin deh, media sosial, notifikasi HP yang bunyi terus-terusan, rentetan video-video pendek yang bikin nagih, sampai godaan dopamin instan lainnya. Ini semua tuh ibarat senjata digital modern. Mereka diciptakan dengan sangat agresif cuma buat satu tujuan, merebut dan menghancurkan rentang perhatian kita. Gak heran kalau banyak ahli yang bilang ini adalah perang dunia yang sesungguhnya di abad ini. Terus kenapa sih perang ngerebutin perhatian ini bahaya banget? Bayangin aja, ini kayak efek domino biologis. Perhatian itu adalah pintu gerbang utamanya. Kalau nggak ada perhatian, otak kita nggak bakal bisa ngebentuk memori. Nah, kalau nggak ada memori, mustahil banget kita bisa punya pemahaman yang bermakna. Dan tebak apa yang terjadi kalau kita nggak punya pemahaman? Yap, nol besar. Nggak bakal ada transformasi positif apapun dalam diri kita. Jadi, kehilangan perhatian itu sama aja kayak kehilangan kemampuan kita buat berkembang jadi versi diri yang lebih baik. Terakhir, bagian keenam, makna terdalam. Di sini, kita ngelihat pendidikan sebagai garis pertahanan terakhir kita. Di tengah gempuran gila-gilaan terhadap kesadaran kita ini, kita harus sadar kalau pendidikan itu bukan sekedar pabrik buat nyetak angka-angka statistik atau sekedar mencetak pekerja buat industri. Pendidikan sejati itu ibarat garis pertahanan terakhir buat kemanusiaan kita. Tujuan utamanya apa? Ya buat ngebantu kita, manusia, memahami gimana sih cara otak kita sendiri bekerja, ngebantu kita melatih cara mengelola ombak emosi yang sering naik turun, bikin kita sadar akan potensi luar biasa di dalam diri, dan ujung-ujungnya ngeberdayain kita semua buat ngebangun hidup yang benar-benar punya makna. Pada akhirnya, setelah kita panjang lebar ngebedah keajaiban sistem emosi, ngomongin soal kekuatan fokus dan perhatian, sampai ngebahas soal plastisitas luar biasa yang ada di dalam kepala kalian sendiri, kita dihadapkan pada satu pertanyaan paling kuno sekaligus paling mendasar. Bagaimana sebenarnya manusia menjadi manusia? Dari materi ini, saya benar-benar berharap kalian bisa ngelihat potensi diri kalian pakai kacamata yang baru. Teruslah bertumbuh, hargain banget keunikan pikiran kalian, dan sampai ketemu lagi di bedah materi seru kita selanjutnya.